Bulan Mei dan Juni di Sydney adalah musim peralihan dari musim gugur ke musim dingin. Jadi suhu cukup bersahabat bagi manusia tropis kayak kita. Selain itu, waktu sunrise-nya jam 7 pagi waktu Aussie. Spot untuk berburu sunrise dekat dengan The Iconic Opera House. Tepat dari bawah jembatan bersejarah Harbour Bridge. Karena memang lokasi kedua bangunan penting ini berseberangan. Sejak pagi hari, turis dan burung camar di sini sudah berkumpul di depan Opera House. Saya dan Mas Arbain akan mengenal lebih intim di Opera House. Hangat mentarinya. Tahu nggak Clicker? Sydney Opera House ini dirancang oleh arsitek Denmark, Jon Utzon. Pembangunannya dimulai sejak 1953 dan dibuka secara resmi pada bulan Oktober 1973. Sejak saat itu, sudah jutaan orang menikmati pertunjukan, melihat, memotret, dan berfoto di Opera House ini. Di atas tanah hampir 2 hektar berdiri bangunan berdesain kerang yang unik. Bagian dalamnya nggak kalah unik. Kalau motret di sini, wah pokoknya banyak banget objek buat kamera kita. Sekarang kita lihat yuk bagian dalam Sydney Opera House. Masa dari luar aja motretnya? Ada 7 panggung dan ruang pertunjukan yang dimiliki oleh bangunan yang dijuluki The Sail ini. Dan lebih dari 1.600 pertunjukan yang dilaksanakan per tahunnya. Riggers, ini dia ruang pertunjukan terbesar di sini. The Concert Hall, begitu orang menyebutnya. 2.700 orang bisa ditampung dalam ruangan ini. Ornamennya dibuat khusus untuk bisa memantulkan bunyi dan rangkanya pun dibuat dari kayu pilihan. Opera House sangat ramah dan terbuka bagi siapa saja. Semua orang bisa menikmati sendiri kemegahan dan keajaiban gedung pertunjukan bersejarah ini. Kita berada di ruang drama teater terbesar dari yang terkecil di Sydney Opera House. Maksudnya gini Bim, ada yang besar 2.700 yang tadi ya, tapi kita nggak boleh ngambil gambar berbicara karena sedang ada latihan. Semuanya perfect akustiknya. Tadi 2.700 yang paling besar. Dan kita tepat di bawahnya. Nah, ini bawahnya. Ini 500. Nomor 2 terbesar 1.500 kapasitasnya. Yeah. Lalu setelah 500 ada 400, ada 300 dan ada satu lagi 200 yang jarang dipakai karena sangat kecil. Semuanya ada 6, 2.700, 1.500, 500, 400, 300 dan 200. Hafal ya? Hafal, jago statistik. Bim, ngomong-ngomong siapa yang bikin sih namanya arsiteknya? Aku Mas. Bukan. Orang Denmark. Denmark. Jon Utzon. Jon
Udzon. Yon. Jadi, kalau kita berpikir tentang dia, kita berpikir Udzon. Jangan suka Jangan Udzon. sudzon. Jadi Udzon itu arsitek dari Denmark, tetapi ayahnya adalah pembuat kapal. Makanya Buat lihat kapal bener. gedungnya bentuknya seperti layar-layar, Iya. ya, memang pemikirannya seperti itu. Dan kadang-kadang kita serasa di dalam kapal, di dalam melihat keluar gitu kan. Yang istimewanya adalah semua keramik pembungkusnya dari Swedia dan anti tempel ya. Iya. Jadi kotoran itu selalu terbawa Turun hujan ke turun ke bawah. bawah. Dibersihkan dari tahun 59 dibangun, selesai 71, 73 73 ya. Sampai 14 tahun pembangunan. 14 tahun pembangunan dan baru sekali dibersihkan dan tetap bersih. sekali 20 tahun yang lalu. Itu pun kali iseng-iseng Bim, ya. Dirancang tahun 59 diharapkan 3 tahun kelar. Tapi ternyata ternyata molor 14 tahun ya. Karena Anda lihat detailnya luar biasa, sambungan kayunya semuanya dari kayu Australia. Akustiknya itu yang paling keren. Iya, rancangan akustiknya keren. Nah, kursinya pun semua dari kayu nih. Ini bukan plastik, ini kayu. Kayu yang dilengkungkan khusus dengan panas. 3 macam kayu Australia. Anda bayangkan rancangan 3 tahun jadi 14 tahun karena detailnya memang. Detailnya masing-masing dirancang sendiri-sendiri, ditempelin sendiri-sendiri. Kalau kita berdua yang bangun 200 tahun juga nggak kelar ya Bim ya. Kita Aku berdua. mending motretnya aja deh Mending Mas. Memotret eksterior Sydney Opera House wajib hukumnya. Mau siluet, landscape, atau selfie, gak ada yang larang. Dari kemegahan dan modernisasi, kita akan memotret sisi lain Sydney. Pasar.